Manajemen perubahan. Latar belakang. Pertama, dalam menghadapi lingkungan dalam sebuah organisasi atau lembaga yang semakin dinamis dan terus berubah, maka organisasi atau lembaga dituntut untuk dapat menyesuaikan diri. Jika tidak, maka bersiaplah organisasi atau lembaga tersebut untuk mati. Hal ini adalah konsekuensi hidup pada saat ini yang termasuk pada zaman kesinambungan. Persaingan antar organisasi selalu berubah. Ekonomi global membawa pesaing yang datang dari berbagai tempat. Kedua, organisasi yang berhasil adalah organisasi yang dapat berubah untuk menghadapi persaingan. Mereka akan tangkas, mampu secara cepat mengembangkan inovasi-inovasi baru, dan siap menghadapi persaingan baru. Akan tetapi, perubahan dilakukan melalui berbagai pemikiran terlebih dahulu. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah agar kita, yang pertama, memahami pengertian manajemen perubahan. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perubahan seperti jenis-jenis, tujuan, dan lain-lain. Yang ketiga, memahami manajemen perubahan dalam lembaga pendidikan. Faktor penyebab perubahan. Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya perubahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ialah penyebab perubahan yang berasal dari luar sekolah atau sering disebut lingkungan. Sekolah sebagai organisasi modern menganut asas sistem terbuka. Konsekuensinya, sekolah harus responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam kenyataannya, banyak sekali penyebab perubahan yang termaksud faktor eksternal antara lain teknologi, pemerintah, tuntutan pasar, dan arus globalisasi. Faktor internal adalah penyebab dilakukannya perubahan yang berasal dari dalam sekolah yang bersangkutan antara lain yang pertama, persoalan hubungan antara komponen sekolah. 2. Persoalan terkait dengan mekanisme kerja. Ketiga, persoalan keuangan. Menurut para ahli, Robbins 2000 dan Kreitner dan Kinichki 2001 berikut ini. 1. Kebiasaan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang hidup dari kebiasaan yang dibangunnya. Kebiasaan ini akan lebih mempermudah manusia untuk menjalankan kehidupannya yang sudah cukup kompleks. Saat dihadapkan pada perubahan, maka manusia akan cenderung untuk enggan melakukan penyesuaian atas kebiasaan yang selama ini ia lakukan. 2. Ketakutan terhadap munculnya dampak yang tidak diinginkan. Perubahan tak jarang menimbulkan ketidakpastian, karena perubahan membuat seseorang bergerak dari suatu situasi yang ia ketahui menuju pada situasi yang tidak diketahuinya. Akibatnya, orang-orang yang bersangkutan akan merasa takut bahwa dampak perubahan akan merugikan dirinya. 3. Faktor ekonomi. Berkurangnya penghasilan, kenaikan gaji yang tidak sesuai harapan, meningkatnya ongkos angkutan, merupakan faktor-faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab munculnya resistensi terhadap perubahan. Bila perubahan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap seseorang, maka dapat diramalkan bahwa resistensi dari orang yang bersangkutan terhadap perubahan akan semakin kuat. Kesimpulan, konsep dasar manajemen perubahan adalah mengimplementasikan sebuah strategi dan menganalisis sebuah perubahan yang mungkin akan dialami perusahaan atau sebuah lembaga pendidikan akibat dari formulasi strategi yang telah disepakati pada tahap sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak sebuah lembaga pendidikan harus berhasil dalam mengimplementasikan sebuah strategi.